Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erwin Sodaku. Hari ini saya sedang bersilaturahmi kepada Akang Tajur yang suka disebut Kiai Usman At-Tajuria. Hari ini saya ingin bertanya tentang Islam. Apa sih pengertian Islam itu sendiri dan sejarah Islam itu seperti apa kan? Biar bisa mengedukasi umat yang sebenarnya, karena makna Islam itu sendiri sekarang tuh berbeda-beda. Ada yang mengartikan Islam itu katanya dari Isa, subuh, lohor dan sebagainya. Ada Islam itu hanya sebatas agama saja. Sebenarnya apa sih Islam itu sendiri dan apa definisi yang sesungguhnya yang bisa kita pegang bahwa Islam itu apa gitu intinya. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Kiai Usman bagaimana penjelasannya. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sangat berbahagia sekali kedatangan yaitu tamu. Saya sering melihat YouTube yaitu Erwin Sodaku itu dia sering membuat YouTube banyaknya di jalanan. Maka alhamdulillah sekarang beliau datang ke pondok pesantren yaitu menanyakan tentang Islam. Banyak di YouTube-nya pun dia mengungkapkan yaitu tentang undang-undang atau suatu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Akhirnya rasa penasarannya ini Kang Erwin Sodaku datanglah ke pondok pesantren At-Tajuri ini yang alhamdulillah Al-Fakir sebagai mudirnya, pengurusnya yang dijuluki sebagai yaitu Akang Tajur di Facebook maupun di WA grup juga itu namanya Akang Tajur. Alhamdulillah, semoga pertanyaan yang diajukan oleh Kang Erwin Sodaku itu sangat bermanfaat khusus bagi Al-Fakir, Kang Erwin juga dan bagi umat Islam yang menonton atau menyimak siaran yaitu YouTube ini atau di berbagai media sosial manapun. Maka akan jelaskan Islam itu apa dan bagaimana sejarahnya. Maka banyak orang yang memanai tentang Islam itu apa sih Islam sebenarnya gitu kan. Dia itu beragama Islam tapi tidak tahu tentang Islam itu apa ya. Maka Al-Fakir yaitu membaca atau memutolaah di dalam kitab yaitu Nizamul Islam yang mana mualifnya itu Syekh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, cucunya Syekh Yusuf An-Nabhani, yaitu mualif kitab Sa'adatul Darain dan kitab Syawahidul Haq dan kitab Syaraful Mu'abbad. Alhamdulillah beliau cucu seorang qadi ya. Maka dia memberikan definisi yang yaitu disebutnya mantap, tidak ada celah untuk yaitu mencelaknya terhadap definisi itu. Maka Syekh Taqiyuddin mengutarakan di dalam kitab Nizamul Islam yaitu al-Islamu huwa dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ditanzimi ala qadri insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min balil insan. Islam itu adalah suatu agama atau suatu pelaturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur yaitu hubungan pribadi manusia dengan sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengatur hubungan dirinya pribadi sendiri dan mengatur yaitu hubungan sesama manusia, sesama makhluk Allah. Itulah Islam. Jadi intinya Islam adalah pelaturan hidup ya. Hidup kita hubungan dengan Allah, hidup kita hubungan dengan diri pribadi, dan hidup kita dengan sesama yaitu manusia ya di alam semesta ini, yaitu hubungan kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjelaskan yaitu Islam
Nah, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara merealisirnya, bagaimana cara yaitu menerapkannya ini, ya. Maka ini ada akan memberi gambaran, ya, tentang yaitu huwa dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu diangkat yaitu sebagai Nabi Allah, ya, pada umur 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adanya di Mekah. Nih, diibaratkan ini kota Mekah. Ini kota Mekah ini. Contoh aja ini. Kalau tidak pakai contoh nggak bakal jelas. Nah, ini huwa dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini agama langit nih, datang ke sini nih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah di fase Mekah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada masyarakat, kepada manusia, yaitu bagaimana hubungan manusia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahkan di sini nih, hubungan yaitu mencakup akidah dan ibadah. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini berdakwah Rasulullah SAW berdakwah, mengajak untuk yaitu menyembah kepada Allah dan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akidah yang kuat. Nah, ini akidah yang kuat. Nah, di sini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadahnya, Rasulullah SAW mengajak kepada istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya ini ibadah mahdoh. Nah, namanya ini apa? Ibadah mahdoh. Secara langsung akidah dan ibadah ini mengajari, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dengan sholat, walaupun ini belum Isra Mi'raj, tapi sholat udah ada, ya. Sholat udah ada, ya, di sini sholat. Tapi waktu-waktunya memang belum dinaseh. Ya, dinasehnya itu sesudahnya itu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya. Kan di sini. Nah, di sini mengajak terus Rasulullah SAW mengajak kepada manusia. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Membuat yaitu suatu kelompok. Nah, ini sebenarnya kelompok dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu semakin banyak, ya, itu kutlahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nih, ya, ini nih pemerintahan kafir Quraisy nih, apa nggak laku karena banyak kesadaran masyarakat yang ikut serta kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Darun Nadwah nih, ya, Darun Nadwah. Akhirnya apa ini, ya? Akhirnya ini terus mengintimidasi. Jangan sampai ini dakwah Rasulullah SAW menyebar dan banyak orang yang terekrut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semakin diintimidasi ini, ya, bukan semakin apa? Bukan yaitu semakin rendah. Ya, makanya ini pendakwah nih jangan sampai rendah ada intimidasi. Ini lalu ada yaitu yang masuk yaitu siapa? Sina Hamzah masuk nih waktu intimidasi ini. Ketika dakwah Rasulullah SAW intimidasi, yang masuk Islam itu siapa? Sina Hamzah. Terus siapa lagi? 3 hari lagi siapa? Sina Umar. Bukan malah lembek ini, malah terang-terangan intimidasi itu. Sina Hamzah, Sayyidina Umar. Lalu ini Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar membuat barisan mendakwahkan Islam secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan. Itu mulai Ka'bah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waduh, ya. Makin apa nih?
Darun Nadwah ini parlemen kalau sekarang ini makin apa nih? Makin oleng ini, makin maleng. Ya, di antara Darun Nadwah pun ini banyak persengketaan, banyak saling yaitu mengungkapkan kejelekan-kejelekan di antara anggota-anggota Darun Nadwah pun. Di sini ya Darun Nadwah. Akhirnya terus intimidasi melancarkan ya. Sehingga yaitu Abu Bakar Siddiq, terus lagi Sumayyah, terus lagi Ammar bin Yasar ini ya diintimidasi, bahkan disiksa. Tapi bukan mahal lembek ini, bukan mahal lembek ya, bukan mahal lembek ini. Akhirnya ini gugur, tidak ada perlawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diintimidasi oleh kafir-kafir Quraisy ya, ini tidak melawan dengan fisik, hanya melawan dengan doa dan terus membicarakan hak. Maka ketika itu Yasar bin Ammar ya, keluarga Yasar itu ya, dan Sumayyahnya itu sedang disiksa, bagaimana ya, itu kata Rasulullah SAW ya, sabran ya Ali Yasar, fa inna maudikumul jannah. Sabarlah gitu. Wahai keluarga Yasar, karena engkau ini dijanjikan surga. Bagaimana? Kata Yasar kepada ini arahul jannah. Saya ini melihat surga, benar-benar melihat surga. Lalu Rasulullah SAW tidak diam. Rasulullah SAW ini karena dalam kutlah dakwah itu masing-masing yaitu punya kriteria atau aktivitas, maka ini disebarkan ini ya Islam. Bahkan Rasulullah SAW ke Taif ya, ada yang ke Habasah, ada yang ke Habasah ini ya, ada yang ke Taif ini ya, ke Taif ini, bahkan Rasulullah SAW ke Taif ini. Ketika yaitu Rasulullah SAW ya diusir, yaitu akhirnya diusir, tidak ada perlawanan walaupun diusir, tetap Rasulullah SAW berangkat di sini ya. Bahkan Rasulullah SAW itu sedang mempunyai yaitu putri yang bernama Siti Fatimah waktu kecil, waktu pengusiran itu ya. Bahkan Siti Khadijah pun di sini meninggal dalam waktu pengusiran itu ya. Terus lagi yaitu Abi Thalib ya, Abi Thalib juga yang meninggal di sini ya. Akhirnya Rasulullah SAW sedih. Rasulullah SAW akhirnya dapat kegembiraan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk Isra, yaitu ke Masjidil Aqsa. Akhirnya diberjalankanlah ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditemani dengan malaikat Jibril Mikail ya ke sini. Nah, sebelumnya sampai ke sini ya, ini ada sholat dulu di mana, di Thaibah. Itu yang akan jadi negeri Islam pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus lagi di mana lagi? Yaitu di Turis Sinin. Terus lagi di Bethlehem. Terus lagi di Masjidil Aqsa ya. Ini ya. Nah, maka Rasulullah SAW sudah kembali ya. Ini Abu Bakar Siddiq ya, pertama orang yang mengimani terhadap yaitu Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pagi-pagi yang membenarkan, ini dapat julukan pagi-paginya Abu Bakar itu dari yaitu Rasulullah, As-Siddiqnya jadi gelar dari malaikat Jibril. Jadi Abu Bakar Siddiq namanya itu tadinya itu siapa? Abdullah bin Utsman At-Tamimi ya, atau bin Abi Kuhafah itu kunyahnya. Tatkala ini ya Rasulullah SAW udah diisrokan, dimi'rajkan ya, ini ada pertolongan dengan adanya dakwah, saking dengan kuatnya dakwah Rasulullah SAW akhirnya nih ya. Nah, dari Madinah ini ada yaitu ada 3 orang yang yaitu munggah haji. Nah, munggah haji ini, ada yang munggah haji ini, 3 orang di sini
Ini akhirnya banyak ini yang menjelek-jelekan Rasulullah terhadap yang 3 orang ini. Tapi ini penasaran. Tetap ini ya, ingin bertemu sama Rasulullah. Sama akhirnya masuk Islam yang 3 orang ini. Sudah yang munggah haji dia pulang lagi ke sini. Akhirnya mendakwahkan yang 3 orang ini. Ya. Setahun kemudian 12 orang lah. Ya, 12 orang yaitu datang lagi. Munggah haji lagi yang 12 orang ini, ya. Munggah haji lagi. Cuman yang 12 orang ini minta sama Rasulullah untuk yaitu diutus seorang yang benar-benar terampil dalam pembicaraan, dalam sikap, yaitu apa yang rapi, tutur katanya. Rasulullah SAW memilih yaitu siapa? Memilih siapa? Yaitu memilih Mus'ab bin Umair. Ya. Ini yang 12 orang ini udah beat nih. Beat pertama, Baitul Ula. Ini Baitul Ula. Nah, pulang tuh, berarti berapa tuh? Jadi 13 orang sama Mus'ab bin Umair ke Madinah. Lalu di sini yaitu berapa orang nih? 72 orang nih. Ya, masuk Islam nih. Nah, disinilah terjadi. Bahkan ada perempuannya di sini nih, yang ikut membeat Rasulullah SAW. Nah, tatkala Mus'ab bin Umair itu tidak ke Madinah, tidak ke Mekah di Madinah itu, masih tetap di Madinah. Mus'ab bin Umair itu, ya, tetap di Madinah, ya. Nah, cuman yang ini nih, ya, yang 70 orang ini tetap beat, sebutnya Baitul Aqobah atau Baitul Sani, ya, Baitul Sani atau Baitul Aqobah. Maksudnya apa disebutnya kelanjutan daripada Baitul Ula, itu Baitul Aqobah. Akhirnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan yaitu kekuasaan, ya. Pada bulan apa ini? Pada bulan Zulhijjah ini. Nah, pada bulan Zulhijjah. Pada bulan ini udah apa? Pada bulan Zulhijjah ini udah banyak nih yang dihijrahkan nih. Yang dihijrahkan ini banyak yang sudah berhijrah ke sini, ikut yang berapa? Yang 72 orang. Nah, pas bulan Muharram turunlah ayat, ya, turun ayat yaitu supaya Rasulullah hijrah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, hijrah kemana? Yaitu ke Madinah, hijrah ke Madinah, ya. Maka di sini tatkala yaitu tadi Rasulullah SAW waktu di Mekah itu yaitu apa namanya, suatu yaitu aturan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengatur, ya, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala udah beres di sini. Di fase Mekah pun udah beres masalah ini, ya. Dan apalagi yaitu hubungan diri dengan pribadinya, masalah makan, minuman, pakaian, ini udah beres nih di sini, udah beres nih, ya, akhlak udah beres ini, ya. Tinggal yang satu, hubungan manusia sesama manusia. Nah, makhluk dengan makhluk ini. Nah, ini bisa di mana? Yaitu ketika Rasulullah SAW di Madinah itu ada ikatan di sini, ada ikatan yang menyatukan. Ya, di sini nih, makanya pada fase Madinah ini sempurnalah, ya, yaitu agama dari Allah Subhanahu Wa Taala ditunaikan secara sempurna, secara kapan? Ya, udkhulu fi silmi kafah, ini semua nih. Nah, sini, ya. Maka kalau udah Rasulullah SAW mendirikan daulah di Madinah, barulah di sini, ya, dakwahnya tidak lagi dengan cara lisan saja, tetapi di sini menggunakan yaitu apa? Askariyah, mempunyai militer di sini karena udah mempunyai negara di sini. Disinilah, ya, umat Islam ini mendapatkan kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Di sini dapat julukan kuntum khairul ummah. Gitu, kalian ini sebaik-baik
umat ya, di tengah-tengah umat yang apa? Yang amar ma'ruf nahi munkar. Di sini secara terang-terangan nih ya. Dengan apa? Dengan dakwah askariyah. Jikalau dakwah bilisan dengan tulisan itu sudah tidak dianggap lagi, sudah tidak dihormati lagi, baru di sini ada dakwah askariyah. Nah, berarti di sini nih, makanya Islam sempurna. Nah, maka di sini pun turun ayat. Nah, sudahnya Rasulullah SAW meninggal, sebelum Rasulullah SAW meninggal itu turun ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini yang aku telah sempurnakan agamamu ya, dan aku benar-benar menyempurnakan lagi ya nikmat-nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian semua. Kenapa? Karena udah diterapkan semua. Ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, apakah sesudahnya Rasulullah SAW meninggal itu tidak ada sahabat yang meneruskan, ya, tentang kepemimpinan negara ini? Bagaimana ini? Tentu harus ada. Bahkan ini sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ini dia itu punya, yaitu apa namanya, secara mukasyafah ya, bahwa ini harus ada yang meneruskan, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan menyembah dari Muhammad, kata Abu Bakar ya. Nah, makanya kata Abu Bakar sih, ayuhanas, wahai manusia, sekelompok manusia yang ada di sini gitu, jikalau kamu menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal, maka kita ini harus ada yang meneruskan Nabi Muhammad SAW. Karena kita susah-susah di sini berdakwah, masa sudah ada daulah kita dibiarkan, tidak ada pemimpin sudah Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di sini punya berpendapat harus ada di penggantinya Rasulullah SAW. Nah di sini nih ya, sehingga ini jenazahnya Rasulullah SAW ini ditunda, pengurusannya ditunda, mementingkan apa? Yaitu mementingkan kepemimpinan pengganti Rasulullah SAW di Daulah Madinah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq lah terpilih di Bai'at oleh para sahabat. Maka dapat julukan pertama Khalifatur Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq, pengganti kepemimpinan dari negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam kitab yaitu Tijanud Daruri, definisi khilafah itu, al-khilafatu hiya an-niyabatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi umumi masalihil mu'minin. Khilafah adalah pengganti kepemimpinan negara Islam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus urusan kemaslahatan umat ya, untuk mengurus kemaslahatan umat. Nah, ini ya, umat Islam ini makanya beres ini. Sekarang kenapa ini? Ya, ini sesudahnya ini Khulafaur Rasyidin 30 tahun sampai yaitu Sina Hasan. Terus Muawiyah ini ya. Ini Khulafaur Rasyidin nih. Kalau ini Muawiyah Bani Umayyah, terus kalau di sini enggak ada. Nah, seperti Bakar Siddiq Bani Tamim. Lagi yaitu Sina Umar Bani Adi. Ya, Bani Adi. Maka nih ya, kalau Syiah mengatakan itu harus dari Quraisy, ini Abu Bakar Siddiq bukan Quraisy. Sina Umar bukan Quraisy ini ya, bukan Quraisy ini. Makanya ini kebolehannya yaitu apa namanya, khalifah itu yang bukan dari Quraisy. Quraisy itu hanya keabdoliahan saja, syarat bukan syarat jadi pemimpin, cuman keabdoliahan jadi pemimpin. Ini ya. Terus Muawiyah, terus lagi Abbasiyah ya, terus lagi Abbasiyah, terus lagi yaitu Utsmaniyah. Bahkan ini ada kesendatan juga nih. Nah ini berarti Rasulullah SAW 13 berapa nih? 11 Hijriah ini. 11 Hijriah. Ini 30 jadi 41 ini ya. Ini apa namanya? Manhaj nubuwah, ini khilafah alamin hajin nubuwah. Nah, ini. Nah, di sini mulkan adon nih. Ke sini nih mulkan adon. Kenapa mulkan adon? Karena di sini dari Umayyah Bani Umayyah terus di sini. Ya, orang yang memimpinnya itu Bani Umayyah
Terus akhirnya ini ada kesengketaan ya di dalam, yaitu menerapkan hukum. Akhirnya dari Abbasiyah pun bertindak. Ya, bertindak ini. Makanya bagaimana dakwah di dalam negara Islam dan dakwah bukan negara Islam. Gitu. Kalau dakwah di dalam negara Islam sesudahnya muhasabah tidak dengar oleh yaitu pemerintahan Islam, maka ini diwajibkan angkat senjata. Kalau di negara Islam. Tapi kalau bukan di negara Islam seperti sekarang ini, maka dakwah itu harus disesuaikan oleh Rasulullah SAW waktu di Mekah. Karena belum adanya negara Islam, maka dakwahnya pun harus dakwah seperti di Mekah. Seperti sekarang ini Mulkan Jabriyatan nih. Nah, Mulkan Jabriyatan ini udah mau 100 tahun nih. Nah, maka di sini nanti ada nih khilafah lagi, Alamin Hajin Nubuwah. Nah, ini nih. Maka ini kalau mengatakan khilafah Alamin Hajin Nubuwah, maka secara dakwahnya pun harus seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka tahapan dakwahnya pun ini ada beberapa, yaitu tahapan dakwah fikrohnya Islam, semua sumber dari Islam. Cuman cara mendakwahkannya itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama itu taskib wa takwim, pembinaan dan pengkaderan. Supaya apa? Supaya banyak kader. Nah, terus lagi yaitu apa? Tafa'ul mal umat yang dilakukan oleh Umar dan Bakar Siddiq, ya. Harus interaksi bersama umat, ya. Terus lagi baru yaitu apa? Tolabun nusroh. Untuk apa? Untuk Islamul hukmi. Ini ada nih. Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah, akhirnya datang, ya, memberikan pertolongan orang itu. Dengan apa? Dengan dakwah juga. Jadi adanya apa Ahlun Nusrah itu dengan dakwah, dengan adanya kutlah akhirnya memberikan pertolongan. Ini juga sama harus. Terus yang apa namanya? Baru ini disebutkan kalau mumpuni fikroh dan thariqah bisa dikatakan apa? Ini nanti bila mana tegak khilafah itu berarti ini sesuai dengan khilafah Alamin Hajin Nubuwah, sesuai dengan fase ini. Nah, ini. Inilah sampai sekarang, makanya kita ini ya harus jadi yaitu kelompok, ya, seperti kelompoknya Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mendirikan daulah Islam. Cuman kalau kita sekarang daulah khilafah Islamiyah, kalau Rasul daulah Madinatul Munawwarah. Jadi Munawwarah itu Islam sama ini, ya. Ini ya Islam. Maka akan membacakan syair, ya. Syair apa yang ini digambarkan ini cuma contoh, ya. Ini bukan menghinakan, tapi ini agar yaitu memberikan gambaran, ya, bagaimana Islam itu tadi, ya. Islam itu bagaimana, ini sirohnya begini, cara-caranya udah tadi, ya. Maka akan ini sekarang akan membacakan syair apa yang digambarkan dalam yaitu gambaran ini, contoh-contoh dakwah. Sekarang bagaimana ini, maka akan membacakan syair nih, syairnya syukur-syukur enak didengar ya. Nah, syairnya begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah Rabbuna, Allahu Allah hasbuna, Allahu Allah hasbuna. Segala puji hanyalah milik Allah yang mencukup kebutuhan hamba Allah. Salawat salam teruntuk Rasulullah, keluarga dan sahabat Rasul. Kita adalah umatnya Rasulullah, yaitu Muhammad putra Abdullah. Sebagai umat yang cinta Allah, wajib ikuti syariat Rasulullah.
wajib ikuti syariat Rasulullah. Tidak bisa tegak syariat Rasulullah secara total ataupun kapal, kecuali kita tegakkan khilafah. Khilafah ala manhaj nubuwah, khilafah ala manhaj nubuwah. Caranya itu Islam punya siasah, siasah fikrah tariqah Rasulullah. Rasul berdakwah dengan tariqah 3 tahapan atau marhalah, 3 tahapan atau marhalah. Waktu di Mekah Rasul berdakwah dengan membentuk jamaah kutlah. Dakwahnya itu dakwah fikriyah, wala madiyah wala unfiyah, wala madiyah wala unfiyah. Tasdib wa takwim tafaul ma'al umah, talabun nusra ala ahlil quwah. Penyadaran umum terjadi bagi ummah karena perang fikrah wakifah siasah, karena perang fikrah wakifah siasah. Pada bulan Zulhijjah ada bai'ah dari ahlil quwah wa ahlul man'ah. Di be'at aqobahnya Rasulullah. Bulan Muharram Rasul berhijrah, bulan Muharram Rasul berhijrah. Dari Mekah ke Madinah Munawwarah, Rasul mendirikan suatu daulah. Umat Islam punya pelindung daulah. Terbuktilah ayat kuntum khairu ummah. Terbuktinya ayat kuntum khairu ummah. Setelah runtuh daulah khilafah, kita wajib tegakkan khilafah. Dakwah berjamaah seperti Rasulullah. Kutlah dakwah yang seperti Rasulullah. Kutlah dakwah yang seperti Rasulullah. Fikrah dan tariqahnya Rasulullah mewujudkan khilafah ala manhaj nubuwah. Kita meyakini khilafah janji Allah, kabar gembira dari sang Rasulullah, kabar gembira dari sang Rasulullah. Allah Allahu Allah Rabbuna, Allah Allahu Allah hasbuna, Allah Allahu Allah hasbuna. Nah ini saya kira anak-anak ya bagus, saya kira-kira insya Allah mudah-mudahan ini karena kita juga ini bukan hanya sekedar syair. Dalam kitab Mukhtar Hadis ini menerangkan asy'aru minal bayan, asy'aru minal hikmah. Sihir itu dari bayan. Bayan itu apa? Dari contoh-contoh alam.
Misalnya begini nih, kalau dulu ngesihir nih mantra-mantra nih ya. Ngahyong bang barat tunggal, ngahyang bang barat catang, lain nyusupan serining kembang, nyusupan si anu. Nah ini ya, mantra-mantra begitu nih bayan nih ya. Diibaratkan seperti apa? Disebutnya itu bang bara apa namanya itu? Kalau itunya kumbang, kayak kumbang di taman gitu kan, itu sekembang-kembang atau apa bunga-bunga itu. Nah ini dari masalah begitu. Tapi kalau asyaru bil hikmah, syair ini itu dari hikmah dari Al-Qur'an, dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disairkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira ini Kang Erwin nih merasa puas atau bagaimana ini ya? Mungkin ada keganjilan? Puas gitu. Alhamdulillah. Kita cukup sekian saja ya. Mudah-mudahan ini ada manfaat buat semuanya, khususnya buat umat Islam, agar mengetahui Islam itu apa dan sejarahnya bagaimana dan harus direalisasikan itu di mana. Nah, dan kita itu sekarang ini ada di marhalah yang keberapa ini untuk mendirikan daulah Islam yang bernama Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Mudah-mudahan kita sebagai bagian kelompok yang terus berjuang untuk mendirikan Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwah. Takbir. Allahu Akbar. Wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.